Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya, kami dari kelompok berapa ya? Ada Kelompok anggotanya, di antaranya ada Imam Hanifah, kemudian Maulana Muhammad Rifaldi, terus Nida Prihatini, dan terakhir saya, Syahrul Hermansyah. Nah, kami akan menyampaikan tentang lukisan 3 dimensi dari limbah kertas ya. Next, ke slide berikutnya. Silakan untuk presenter pertama oleh Kak Nida. Baik, terima kasih Kak Sarul. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu kertas adalah salah satu limbah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia, baik yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun sekolah dan perkantoran. Di limbah kertas menjadi salah satu masalah yang serius bagi di bumi ini. Nah, pada umumnya kertas berbahan dasar dari alam dan biasanya dari pepohonan. Mendaur ulang kertas bisa membantu pemerintah untuk penanggulangan sampah, terutama limbah kertas seperti limbah kertas administrasi, karpet telur, kotak rokok, kardus, dan limbah lainnya. Dan mengolah kembali kertas bekas berarti kita menghemat pohon, minyak, energi, listrik, dan air. Next. Dengan demikian, di balik limbah yang tampak tidak berguna, tersimpan keuntungan apabila kita kelola dengan baik. Pengolahan daur ulang kertas menjadi banyak keuntungan diantaranya untuk menambah pendapatan, mengurangi limbah lingkungan, menghemat energi, dan membantu dunia dari global warming. Syarat dari usaha yang menguntungkan adalah bahan baku yang tidak sulit didapat, pengolahan yang mudah, hasil maksimal dan produk yang dipasarkan banyak dipakai konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka, usaha daur ulang kertas ini, telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas. Dari kertas daur ulang bisa dibuat, berbagai hasil kerajinan tangan yang dibuat oleh tangan-tangan yang kreatif, orang yang memiliki jiwa seni. Hasil karya dari kertas daur ulang tersebut banyak digunakan untuk pernik-pernik, penghias rumah, alat-alat tulis, dan alat perkantoran, bahkan dibuat sebagai karya tulis 3 dimensi yang diminati oleh ibu-ibu rumah tangga dan remaja pada saat ini. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, yang pertama, bagaimana cara membuat daur ulang dari limbah kertas. Nah, yang kedua, bagaimana cara pembuatan lukisan 3 dimensi dari limbah kertas. Nah, yang ketiga ada, apa manfaat pembuatan lukisan 3 dimensi dari limbah kertas. Next. Di sini, kita ada tujuan kegiatannya, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan skill, mahasiswa dalam bidang karya seni dan kewirausahaan. Luaran yang diharapkan, yang pertama luaran yang diharapkan dari usaha ini, berupa produk lukisan, yaitu lukisan 3 dimensi yang berbahan dari, baku limbah kertas. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih Nida telah menyampaikan bagian latar belakang rumusan masalah dan tujuan dari kegiatan. Berikutnya saya eh, alihkan kepada kedua, yaitu kepada Imam Hanifah. Saya persilakan. Oke, baik. Oke.
terdengar suara ya, teman-teman? Ada Teh. Oke, baik. Nah, terima kasih kepada Syahrul. Mohon izin untuk lanjut ya, teman-teman. Pembahasan selanjutnya, manfaat dari eh, kegiatan membuat produk berupa lukisan 3D dari berbahan dasar limbah kertas. Jadi harapannya itu manfaatnya adalah membantu meminimalisir dampak dari limbah kertas yang mengganggu kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan. Next, Kak. Oke, ini selanjutnya adalah gambaran umum rencana usahanya. Nah, produk yang kami usung adalah lukisan 3 dimensi limbah kertas sebagai karya seni kreatif dan inovatif dalam bidang kewirausahaan. Desain produk yang kami buat mengandung unsur estetika seni bernilai tinggi dan genre lukisan yang akan dibuat yaitu genre seni lukis botani. Next, Kak. Nah, baik. Selanjutnya adalah masih di gambaran umum rencana usaha ya. Yang akan dibahas adalah yang pertama analisa pemasaran atau kekuatan atau kelebihan dari produk yang akan kami buat. Yang pertama, sumber utama berupa limbah kertas rumah tangga atau kantor. Nah, itu menjadi kekuatan dari produk kami karena dengan kita membuat produk tersebut akan eh, mengurangi limbah dan limbah kertas yang banyak tidak digunakan itu akan menjadi suatu produk yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah strategi pemasaran yang dilakukan memanfaatkan media sosial yang mengusung tentang karya seni pada platform Instagram, Facebook, dan TikTok. Selain itu, pemasaran dilakukan dalam festival seni yang dilaksanakan di beberapa kota besar. Nah, kekuatan yang ketiga adalah pengaitan produk yang dibuat dengan kampanye 3R, 3R, reduce, reuse, and recycle. Dan kampanye lainnya adalah save our nature. Nah, kemudian kelebihan yang keempat atau kekuatan yang keempat adalah kesadaran generasi muda untuk mencintai lingkungan dan penanggulangan limbah menjadi barang dengan nilai tinggi. Oke, lanjut Kak. Nah, oke, kemudian selanjutnya adalah eh, kelemahan. Kelemahan dari produk yang akan kami buat. Yang pertama adalah persaingan produk serupa dengan nilai estetika yang lebih tinggi serta pengalaman yang lebih lama. Jadi produk lukisan eh, dari lukisan 3D dari limbah kertas itu mungkin akan banyak saingan yang lebih bagus dibanding produk yang kita buat dan pengalamannya juga mungkin pengrajin yang lain yang membuat lukisan ini akan lebih bagus daripada produk kita. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan dari produk kita. Kemudian yang kedua adalah sulitnya menarik minat beli masyarakat terhadap karya seni lukisnya. Memang seperti kita ketahui gimana caranya untuk bisa menjadikan produk ini salah satu usaha untuk menarik minat beli masyarakat ya. Kemudian yang ketiga adanya lamanya proses pengerjaan jika permintaan terhadap produk sangat tinggi. Jadi memang pembuatan dari produk ini cukup lama prosesnya sehingga itu menjadi salah satu kelemahan dari produk yang akan kita buat. Next, Kak. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Syahrul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hanifah telah menyampaikan beberapa tentang lanjutan dari pembahasan kita kali ini. Oke, selanjutnya akan saya alihkan kembali kepada Saudara Muhammad Rifaldi untuk melanjutkan pembahasan perhitungan ekonomi pada Maulana Rifaldi. Silakan.
Baik, terima kasih. Suara saya terdengar tidak, teman-teman? Terdengar Kak, aman. Oke, terdengar ya. Baik, saya akan melanjutkan kembali terkait perhitungan ekonomi dalam kewirausahaan yang akan kita ajukan, yaitu tentang lukisan dari limbah kertas. Ya. Yang pertama untuk perhitungan ekonomi di sini ada biaya tetap per 1 bulan, di mana di sini kita sudah menuliskan ada 2 item. Yang pertama ada gaji pegawai, di mana untuk gaji pegawai ini yang berkontribusi sebanyak 4 orang dengan upahnya dengan masing-masing itu 100.000 selama 4 kali produksi, dengan total jumlah uang yang dikeluarkan adalah Rp1.600.000. Lalu yang kedua ada sewa tempat, di mana ketika kita melakukan promosi atau melakukan penjualan, kita membutuhkan sewa tempat dengan besarannya sebanyak 4 kali sewa dengan harga Rp250.000. Maka totalnya adalah 1 juta. Untuk total keseluruhan terhadap biaya tetap yaitu Rp2.600.000. Selanjutnya ada biaya variabel per 1 bulan. Di sini terdapat listnya cukup banyak. Yang pertama ada limbah kertas, di mana di sini kita juga membeli ya untuk limbah kertas ini sebagai backup apabila kita tidak menemukan bahan yang cukup jika kita menuntaskan proyek seni lukisan. Dengan kuantitinya yaitu 15.000 per kilogram. Yang kita butuhkan adalah 10 kilogram dengan total 150.000. Lalu ada cat kayu. Cat kayu di mana harganya adalah 40.000 per 500 gram. Yang kita membutuhkan 5 warna dengan total Rp200.000. Lalu ada lem kertas. Lem kertas dengan harga Rp16.000 per pak besar. Kita membutuhkan sekitar 5 pak dengan total harga Rp80.000. Lalu ada cuka. Cuka di sini dengan harga Rp15.000 per botol dan kita membutuhkan 2 botol dengan total Rp30.000. Lalu ada figura. Figura kita plotkan dengan harga Rp200.000. Ini ukurannya mungkin sekitar 6x8 ya, per picisnya, dan kita membutuhkan sebanyak 4 figura dengan total Rp800.000. Lalu selanjutnya ada triplek. Triplek yang dibutuhkan 4 lembar dengan harga satunya yaitu Rp40.000, maka totalnya adalah Rp160.000. Lalu ada gunting. Gunting harganya Rp5.000 per picis dan kita membutuhkan 4 gunting dengan total Rp20.000. Selanjutnya ada vernis. Vernis dengan harga Rp40.000 per picis dan kita membutuhkan hanya 1 picis saja dengan total Rp40.000. Lalu ada garam dengan harga Rp2.000 per picis dan kita membutuhkan 5 dengan total Rp10.000. Lalu ada kuas dan palet dengan harga Rp50.000 per set dan kita membutuhkan sebanyak 4 set dengan harga Rp200.000. Lalu ada transport untuk di sewa tempat ya, ini transportnya yaitu Rp100.000 per orang dan kita memerlukan 2 orang dengan masa 2 kali jualan, maka totalnya adalah Rp400.000. Sehingga total biaya variabel per 1 bulan yaitu adalah Rp2.180.000. Selanjutnya yang ketiga yaitu omset penjualan. Dari lukisan 3D ini kemungkinan akan kita jual adalah sebanyak 8 picis dengan harga per 1 picisnya atau 1 buahnya yaitu Rp800.000. Maka totalan omset yang kita dapatkan yaitu sebesar Rp6.400.000. Lalu untuk penghasilan kotornya, di sini penghasilan kotornya total omset dikurangi dengan biaya tetap, yaitu Rp6.400.000 dikurangi Rp2.600.000. Maka dihasilkan penghasilan kotornya yaitu Rp3.800.000. Lalu yang kelima ada penghasilan bersih. Total omset dikurangi dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi Rp6.400.000 dikurangi dengan Rp2.600.000 ditambah Rp2.180.000. Maka penghasilan bersih yang akan kita dapatkan dari proyek ini adalah
sebesar Rp1.620.000. Berikut terkait perhitungan ekonomi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Syahrul. Terima kasih banyak. Terima kasih pada Maulana Muhammad Rifali yang telah melanjutkan paparan kita kali ini. Oke, untuk sesi terakhir yang akan coba saya sampaikan berikutnya adalah tentang alat dan bahan-bahan dalam pembuatan produk yang akan kami buat. Yang pertama ada baskom, kedua ada blender, 3 gunting, triplek, sendok kecil, figura yang ukurannya 80 kali 60 cm. Kemudian ada kuas dan palet, limbah kertas, cat kayu, lem kertas atau lem dari sagu, cuka, dan air dan garam. Next, kita ke proses pembuatannya. Yang pertama, limbah sampah dipotong kecil-kecil dan direndam sampai lembut, lalu ditumbuk agar halus seperti bubur. Kedua, bubur kertas diaduk dengan lem kertas yang dicampur dengan cuka. Yang ketiga, lukisan dibuat di atas triplek dengan menggunakan sendok kecil. Kemudian dijemur hingga kering, lalu diberi warna cat atau disemprot dan kembali dijemur hingga kering. Proses pembuatannya secara singkat. Kemudian ada proses pemasarannya. Untuk produk ini ada terbagi menjadi 3 ya. Ada segmentasi. Sasaran usaha ini adalah masyarakat yang ada di sekitar Jabodetabek. Kemudian untuk target market usaha ini adalah semua kalangan ya. Boleh untuk memiliki produk ini. Untuk positioningnya ada usahanya menempatkan diri sebagai pionir peminimalisan penggunaan kertas yang ada di Karawang. Dan untuk terakhir ada susunan organisasi kegiatan dari kelompok kami. Yang pertama Maulana Muhammad Rifali ya, yang tugasnya adalah sebagai ketua dan manajer produksi yang mengatur jalannya produk dan proses pembuatan yang akan coba kami lakukan. Kemudian ada Ima Hanifah sebagai manajer keuangan ya, yang mengatur segala permodalan dan perhitungan-perhitungan tentang produk yang akan kami buat. Kemudian ada Nida Prihatini sebagai manajer promosi, ya, tugasnya yaitu mengatur bagaimana caranya produk kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Sahrul Hermansyah, tugasnya sebagai marketing ya, coba yang tugasnya adalah melancarkan jalannya penjualan produk yang coba kami buat tersebut. Nah, kiranya itulah dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf, dan kesimpulan dari kelompok kami adalah kami mencoba membuat sebuah lukisan 3 dimensi dari limbah kertas ya. Yang dimana tentunya dengan perincian modal yang telah kami rincikan dan telah kami jelaskan sebelumnya, tentunya memiliki banyak tantangan ya untuk menjual produk ini karena bisa kita garis bawahi adalah seni. Produk seni itu minatnya telah berkurang seperti itu. Ya, kemudian itulah ya yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan secara personal kepada kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.